Astaghfirullah. Assalamualaikum ya Malika Jamal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijal. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir. Assalamualaikum ya Syahiduna wa Mursiduna Syahmat Sahibul Afat Ajwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat dimanapun berada, wabil khusus buat Mas Bambang dan teman-temannya tentang konsep orang-orang hebat ya, tentang konsep orang-orang yang sukses. Sahabat, untuk memahami tentang konsep orang hebat ya adalah kita harus belajar dari orang yang memang yang sudah hebat ya. Untuk memahami konsep orang yang sukses, tentu saja kita belajar dari orang-orang yang sukses ya. Nah, untuk Abah menjelaskan ini bukan menggambarkan, karena sukses itu adalah sangat relatif ya. Sukses itu adalah tergantung daripada tingkat kesuksesan daripada setiap orang ya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita kembali di MDNH ya. Tiap minggu hampir kedatangan tamu dari Malaysia, dari Sabah ya. Dan alhamdulillah malam hari ini tamu kita dari Sabah juga sudah sampai ke tempat kita. Baik Mas Bambang ya, bicara tentang belajar tentang orang yang sukses, ini kita harus paham tentang hukum-hukum Allah ya. Terkadang banyak manusia adalah salah dalam menafsirkan bahasa-bahasa Allah tentang apa itu sukses dan apa itu ujian dan lain sebagainya, yang terkadang kita adalah kurang bisa memahaminya tadi semua ya. Maka Jalaluddin Rumi berkata, tidak boleh kita berdoa adalah minta dalam doa itu adalah minta selalu dimudahkan dan dilancarkan. Karena pada dasarnya pada saat kita berdoa minta dimudahkan dan dilancarkan, malah sebaliknya yang datang kepada kita adalah disulitkan dan diberatkan tadi semua. Karena jalan untuk lancar dan mudah itu adalah kesulitan ya. Jadi yang harus dipahami oleh bapak-bapak adalah khususnya Mas Bambang adalah tidak ada orang yang sukses di dunia ini adalah dengan hasil cuma-cuma ya. Inilah maka baik malam hari ini kita akan coba bertafakur dan kita memahami dan belajar daripada orang-orang hebat ya. Belajar dari orang-orang hebat, insya Allah kita akan memahami bagaimana adalah konsep menjadi manusia yang hebat ya. Yang pertama kata Jalaluddin Rumi adalah biasakan menghilangkan doa adalah kita mohon dimudahkan dan dilancarkan ya. Karena bahasa mohon dimudahkan dan dilancarkan adalah sesungguhnya terkadang malah dampaknya itu adalah akan sebaliknya, yang harus, karena Bapak untuk mendapatkan kemudahan itu harus mendapatkan kesulitan tadi semua. Pada saat minta dimudahkan maka yang datang adalah kesulitan. Karena hanya dengan terbiasa melatih dengan kesulitan, segala kesulitan itu adalah menjadi mudah. Maka karena dengan kesulitan ya Allah akan berikan kesulitan dan dan hal yang berat yang sebaliknya tadi semua. Kemudian ya itulah yang diajarkan kepada kita, lebih baik kita katakan ya, setiap ujian itu jangan kita pernah minta menghilangkan ujian. Ini juga adalah kesalahan. Pada saat kita selalu minta ya Allah hilangkanlah ujian, inilah kesalahan ya. Dan Anda sudah menyadari, Anda bahagia pada saat anak Anda bisa ikut ujian, dan Anda sedih pada saat kita punya anak kita adalah tidak bisa ikut ujian. Karena pada dasarnya ujian itu adalah bukan sebuah siksaan. Ujian itu bukan sebuah hukuman, tetapi adalah jalan untuk kita untuk naik ke atas tadi semua.
Maka itulah kenapa selalu ada bahasa, bahkan dalam Al-Quran, di sebalik kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau Anda ingin kemudahan, berarti Anda harus siap menemukan dengan kesulitan. Nah inilah bahasa-bahasa yang sebetulnya banyak disalahpahami oleh kebanyakan daripada kita. Kita nggak paham tentang bahasa-bahasa Allah ya. Jadi kata Jalaluddin lebih baik adalah, ya Allah berikanlah kemampuan, kekuatan untuk pundak dan kakiku untuk menerima ujian ya. Dan kemudian yang kedua adalah selalu katakan bahwa yang harus ditumbuhkan dalam diri kita, bahwa Allah lebih besar daripada masalah kita. Jadi kita selalu dalam pikiran kita itu nggak ada masalah yang sebesar Allah ya. Apalagi kita paham dengan Allah, dengan Ar-Rahmani adalah Allah menyayangi makhluknya tanpa syarat ya. Artinya bahwa tidak ada masalah yang melebihi dari besarnya Allah. Nah inilah yang mungkin konsep yang yang harus kita belajar ya. Mari kita belajar ya dari ayat-ayat kauniyah sahabat. Sebetulnya Allah sudah ajarkan kepada kita ada ayat-ayat kauniyah di alam ini. Mungkin ayat kauniyah yang pertama adalah bagaimana kita belajar dari baginda Nabi pada saat baginda Nabi adalah menanam pohon kurma ya. Anda bisa bayangkan kurma adalah pohon yang tinggi besar. Daunnya adalah rindang, buahnya adalah berat ya tadi semua. Tapi dia harus tumbuh di atas pasir yang gembur. Apa pelajarannya? Bayangkan kurma itu akan menghadapi ujian angin yang luar biasa dahsyat ya tadi semua. Maka itulah cara menanam kurma adalah berbeda dengan tanaman yang lain, adalah mengambil biji kurma. Kemudian dikisahkan adalah bagaimana baginda Nabi menumpuk dua batu besar di atas biji kurma itu tadi. Setelah dimasukkan ke dalam pasir, kemudian tutup dengan pasir, tumpuklah dengan dua batu besar. Apa tujuannya? Adalah dengan harapan sebelum tunas itu muncul adalah yang diperkuat adalah ke dalam tadi semua. Adalah tumbuhnya akar ke bawah ya. Nanti pada saat akar itu sudah kuat, dia menembus ke bawah ya. Maka sesungguhnya nanti batu itu akan didorong dengan tunas ya. Maka kalau seandainya batu itu sudah mampu mendorong tunas itu mampu mendorong batu, maka insya Allah pohon kurma itu nanti pada saat dia tumbuh dan berkembang dan dia berbuah, maka dia tidak akan tidak akan roboh dengan badai gurun tadi semua ya. Demikian pelajaran yang Allah ajarkan kepada kita dari pohon kurma, bahwa yang harusnya di dalam setiap proses perjalanan orang sukses itu adalah harus menerima beban ya, harus menerima sebuah ujian tadi semua, harus menerima masalah tadi semua. Dan Anda bisa lihat bagaimana kisah Ronald Reagan, bagaimana kisah Adnan Khashoggi, kemudian bagaimana kisah Donald Trump, bagaimana kisah orang-orang yang sukses di dunia ini. Mereka adalah berjalan dengan kesulitan. Karena dengan kesulitanlah engkau akan belajar menemukan kemudahan. Ini sementara kita di pikiran kita selalu dalam doa itu, ya Allah berikan aku kemudahan dan jauhkan aku kesulitan. Inilah yang menjadikan kesalahan. Ya, jadi pahami ya tentang hal-hal yang semacam begini ya. Kemudian belajar yang kedua sahabat ya. Mungkin Anda pernah mendengar tentang pohon nilam ya. Pohon nilam ini dikenal dalam dunia parfum adalah disebut dengan patchouli ya. Adapun kemuliaan dari pohon nilam ini sebenarnya adalah paculol. Paculol alkohol yang ada di pohon nilam itu. Tetapi yang harus kita pahami, paculol alkohol itu tidak akan selalu ada selama tumbuhan tadi adalah dia tumbuh dengan subur. Jadi kalau kita belajar bagaimana di Sibolga, bagaimana di Nias, bagaimana di Takengon, kenapa di Nias itu adalah bagus kadar paculol alkohol daripada pohon nilam itu di atas 30. Dan demikian pula di Aceh adalah kadar paculol alkohol dari pohon nilam itu di atas 30. Dan itulah standar paculol alkohol yang diterima di industri parfum di dunia. Tapi bagaimana bisa tanaman itu bisa menghasilkan paculol alkohol yang tinggi? Adalah pada saat dia ditanam di antara batu dan batu. Kalau Anda pergi ke Nias, orang menanam pohon nilam itu di atas akar-akar kelapa. Artinya semakin dia sulit hidup, semakin dia berjuang di dalam hidup,
maka hakikat dirinya, kemuliaan dirinya akan muncul daripada kesulitan itu. Ya, ya kalau Anda membaca kisah Nabi, bagaimana kisah Nabi itu penuh dengan kesulitan. Kenapa Nabi menjadi orang yang mulia? Karena dari mulai sejak lahir pun Nabi itu penuh dengan penderitaan, sahabat. Ya, ini yang harus dipahami. Sementara kita, kebanyakan kita ingin sukses, kita ingin hebat, kita ingin menjadi manusia besar, tapi kita ini selalu menghindari ujian, selalu menghindari kesulitan. Padahal di sebalik kesulitan adalah ada kemudahan. Jadi ini ya, jadi pohon nilam itu adalah kalau Anda lihat Sibolga, kalau Anda lihat di Takengon, kalau Anda lihat di Nias, kalau di Sibolga ditanam di antara akar-akar bambu. Semakin dia susah dalam hidup, daunnya mengecil, tetapi pada saat dia adalah disuling, maka minyak pacul alkoholnya itu justru tinggi. Pada saat dia survive untuk hidup, bagaimana dia sulit dalam berbagai kesulitan, justru sesungguhnya itulah pintu kemudahan, sesungguhnya itulah pintu pembelajaran dari Allah agar kita adalah lebih tahan, lebih tahan banting di dalam perjalanan hidup kita. Maka Anda bisa saksikan orang-orang hebat di dunia ini justru anak-anaknya gagal tadi semua, ya. Kita Anda lihat tadi semua, ya. Maaf, kesuksesan Bung Karno, kesuksesan Bung Hatta, kesuksesan mungkin Pak Harto, tapi putra-putrinya tidak sesukses ayah ibunya. Kenapa? Karena mereka ditempa adalah dengan proses kesulitan tadi semua. Maka seharusnya pada saat hari ini Anda menerima banyak kesulitan, seharusnya Anda mulai tersenyum karena di sebalik kesulitan itu adalah ada kemudahan. Di sebalik kesulitan itu adalah sesungguhnya adalah sebuah proses pembinaan supaya kita lebih survive, supaya kita lebih tahan dalam segala goncangan apapun, ya. Kalau di Indonesia, Abah menyaksikan dulu zamannya Pak Harto, sahabat, bagaimana Salim Group itu ada di dalam godfather-nya Pak Harto. Pak Harto adalah menjadikan godfather-nya karena Abah kenal dengan Antoni Salim, kemudian dengan dengan Sudarno Salim. Bagaimana mereka mendapatkan usaha itu dengan kemudahan-kemudahan karena pada saat itu memiliki godfather yang namanya Pak Harto. Pada saat Pak Harto tumbang, kemudian perusahaan-perusahaan yang tadinya adalah kerdil, dia untuk survive, untuk melawan Salim Group tidak mampu, kayak Wing Surya, kayak perusahaan-perusahaan kayak Birina, BKP dan lain sebagainya tidak mampu. Tapi pada saat Pak Harto tumbang, Salim pun karena selalu terbiasa di dalam proteksi Pak Harto, dia ikut tumbang dari semua. Bermunculanlah perusahaan-perusahaan yang tadinya penuh dalam tekanan, maka sekarang yang menguasai industri sabun, deterjen adalah Wing Surya. Inilah karena tadi sekian puluh tahun dalam tekanan yang luar biasa, kemudian dia terbiasa dalam tekanan itu, malah dia menjadikan perusahaan yang luar biasa sukses sekarang hari ini. Jadi ini ya pelajaran ya, Anda bisa silakan baca tentang orang-orang yang hebat. Pasti mereka itu ditempa dengan air mata, mereka itu ditempa dengan keringat, mereka ditempa dengan kesulitan. Itulah tadi semua ya yang harus kita pahami. Jadi jangan pernah meminta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah urusanku, ya Allah dan lain sebagainya. Justru pada saat Anda ingin dimudahkan urusan, sebaliknya Allah akan berikan Anda kesulitan tadi semua ya. Nah, inilah yang harus kita pahami di dalam perjalanan hidup kita. Kata-kata apa? Karena yang harus hati-hati adalah apa yang kita pikirkan akan menjadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita ucapkan itu apa yang kita perbuat, apa yang kita perbuat itu akan menjadikan kebiasaan. Kebiasaan kita adalah menjadi karakter kita lah yang akan yang menjadikan penentu kegagalan atau keberhasilan. Jadi kalau seandainya kita berpikir buruk tadi semua, berpikir salah tadi semua, selalu ingin mudah, selalu ingin ringan, padahal di mana kita ini adalah proses belajar tadi semua ya. Maka Abah pernah jelaskan bagaimana mungkin bagi Abah pribadi ya, bagi Abah pribadi sekian puluh tahun berjuang,
Kalau menurut Abah, untuk ukuran Abah adalah alhamdulillah tadi semua ya. Tetapi tadi dengan kita saksikan dengan saudara Abah pribadi ya, yang selalu ingin muda, selalu ingin ringan, justru tadi sebaliknya di masa tuanya adalah mereka mendapatkan kesulitan. Tadi semua. Maka selalu dikatakan oleh orang bijak, kalau Anda ingin di masa tua ini, dunia ini adalah lembek kepada kita, tunduk pada kita, maka di masa muda itu adalah tundukkan diri kita ini. Keraslah diri kita pada dunia ini, supaya di masa tua dunia ini yang lembek kepada kita. Pada saat di masa muda kita ini lembek pada dunia ini, maka siap-siap nanti di masa tua Anda akan berhadapan dengan dunia ini begitu keras, dunia ini begitu sulit, karena kita adalah tadi tidak dibangun dengan sebuah proses pembelajaran ya. Nah, kemudian juga dengan pohon jati ya. Anda mungkin ada bahasa jati diri ya. Dalam pohon jati itu kemuliaan itu adalah urat hitam yang ada di dalam. Dan kalau kita belajar tentang di mana pohon jati itu tumbuh ya, baik ya, mungkin contohnya di Gunung Kidul, ada sebagian lagi di Jawa Timur, adalah pada saat yang ditanam di antara batu-batu karang, maka pohon jati itu sekian puluh tahun akan keluarlah urat-urat yang mahal di dalamnya. Tetapi pada saat jati itu tumbuh dengan subur, sama seperti pohon nilam tadi, karena Abah pernah menanam pohon nilam di Puri di sini di Bekasi, dikasih pupuk, tumbuh daunnya lebar-lebar, tapi begitu disuling tak ada minyaknya tadi semua. Dan sebaliknya, pacoli yang tumbuh di Takengon, pacoli yang tumbuh di Nias, kan ditanam di antara akar-akar kelapa, dipenuhi dengan kesulitan, bertahan hidup yang luar biasa. Seperti pohon jati adalah di Gunung Kidul, keluarlah jati dirinya, hakikat dirinya, keluar bahasanya tadi semua. Seperti halnya batuan, sahabat. Kalau Anda kenal dengan senang dengan batu, semakin dalam batuan itu, semakin tinggi tekanan itu, maka batu itu semakin mulia. Nah, inilah yang harus kita pahami dalam hidup. Maka berarti kalau begitu, ayo yang kita masih muda, gunakan mudamu, gunakan sempatmu, gunakan sehatmu. Ayo, keraslah lawan dunia ini masih muda. Karena kalau seandainya kita kuat melawan dunia ini pada saat kita muda, dan justru harusnya Anda akan bahagia pada saat menemukan kesulitan. Semakin sulit persoalan yang kita hadapi, sesungguhnya nanti di kehidupan yang akan datang, semakin mudahlah persoalan dunia itu kepada kita tadi semua ya. Itu tentang pohon jati ya. Demikian pula pohon jati pada saat ditumbuhkan di tempat yang subur, pohonnya dia tumbuh, tapi begitu dibelah tak ada jati dirinya yang warna hitam, urat yang ada di dalam yang mahalnya itu tidak keluar. Ini pelajaran kepada kita dari alam, dari Allah, dari semua. Demikian pula sahabat adalah kalau Anda pernah dengar pohon gaharu ya. Pohon gaharu itu adalah pohon yang sangat mahal. Bisa sekilo itu ratusan juta pohon gaharu itu. Yang mungkin Anda pernah dengar dengan parfum oud ya tadi semua. Dan dahsyatnya sahabat, pohon oud ini semakin Anda sakiti, semakin keluar dia minyak oudnya itu. Disuntik dengan virus, kadang-kadang cek bahasa Sunda dikadek di kiri, dikadek di kanan, dilukai di mana-mana. Semakin dia menderita, muncullah tadi semua adalah minyak oud dengan kadar yang tinggi. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah makhluk Allah itu sama, butuh tempaan. Lihat besi sahabat ya. Pada saat besi itu dipukul tadi semua, dibakar, dipukul, dibakar, dipukul. Kemudian besi itu akan menjadi keris, besi itu akan menjadi golok, besi itu akan menjadi cangkul, besi itu akan menjadi pisau. Tapi kalau seandainya besi itu didiamkan, maka dia akan hancur dengan karat. Ya. Inilah pelajaran yang Allah berikan kepada kita tentang alam. Bagaimana alam mengajarkan kepada kita, di sebalik kekerasan alam kepada kita, adalah disitulah pintu kemudahan sebetulnya kepada kita. Itulah yang Abah suka cerita, kenapa Kabayan itu kalau jalan menanjak dia adalah tersenyum. Dia tertawa Kabayan itu. Ditanya oleh Abah, mertuanya, wahai Kabayan, kenapa engkau malah tertawa pada saat jalan menanjak? Kata Kabayan, tidak ada jalan yang menuju langit. Aku tertawa
Karena aku ingin segera menerima, maka di sebalik tanjakan itu selalu ada pudunan. Nah inilah ya sahabat, Quran pun mengajarkan demikian. Di sebalik kesulitan ada kemudahan. Di sebalik tekanan ada keringanan. Nah, maka jangan menolak kesulitan. Jangan menolak beban. Tadi semua ya. Nah inilah contoh ya. Saya kenal dengan seorang dulu juara dunia angkat besi. Bayangkan, untuk sampai dia mengangkat 120 barbel 120 kg, bahkan 170 kg untuk kelas tertentu. Untuk ukuran teman saya yang saat itu berat badannya hanya 57 kg. Bayangkan, pertama yang harus dia angkat beban itu 50 kilo. Maka kalau dia selalu menolak beban kepada dirinya, dia tidak akan pernah menjadi juara dunia. Maka 50 kilo yang pertama dia itu terasa berat. Kemudian ditambah pelan-pelan 60 kilo. Dia angkat beban. Kemudian setelah dia terbiasa 60 kilo. Ditambah lagi beban. 80 kilo. Pada saat dia beban itu merasa lebih 80 kilo lebih ringan. Tambah lagi beban. 100 kilo. Tambah lagi beban. Sehingga sekian tahun dia berlatih sahabat. Dia menjadi juara dunia. Karena mampu mengangkat barbel itu. Sampai 175 kilogram. Ini sahabat, yang logikanya adalah mustahil. Karena dia berarti 3 kali dari berat tubuhnya. Dia 60 kilo, 6 kali 3, 18. Maka inilah pelajaran dari alam kepada kita. Adalah sesungguhnya ujian yang datang, kesulitan yang bertubi-tubi pada diri kita. Itulah sebetulnya cara Allah, cara jalan Allah. Untuk mendidik kita, untuk menjadi lebih kuat. Dari semua ya. Dan demikian, orang yang sukses dalam pertanian. Saya kenal dengan seorang yang membuat obat namanya Jimmy Hantu ya. Namanya Jimmy Hantu dari semua. Dia dari petani biasa, tapi dia belajar dari pertanian, kemudian dia mengerti berbagai penyakit. Dia nggak sedih tanamannya dimakan oleh oleh hama, tapi justru dia akan semakin memahami ada hama di atas daun yang disebut dengan embun jelaga. Ada hama di bawah daun yang disebut downy mildew, ada insektisida, ada khusus serangga, ada jamur. Itu hanya akan diketahui oleh mereka-mereka yang sudah mengalami kegagalan. Dia belajar, learning by doing tadi semua. Maka hidup ini ayo. Maka yang paling penting itu adalah bagaimanapun jangan berhenti. Karena kata Einstein, hidup itu seperti ngayuh sepeda. Pada saat kamu berhenti, maka kamu akan jatuh. Maka terus goes sepedamu supaya kamu tidak jatuh, ya. Terus semakin beban berat yang kau terima, maka satu saat nanti engkau akan merasakan ringannya segala perkara dalam hidup kita. Maka inilah mungkin mulai hari ini ya, berhentilah mengeluh, berhentilah mengeluhkan persoalan yang berat, karena sesungguhnya persoalan-persoalan yang dianggap berat oleh kita pada dasarnya adalah itulah universitas kehidupan. Itulah pelajaran yang sedang Allah berikan kepada kita agar kita lebih memahami tentang hakikat hidup kita itu sendiri ya. Jadi percayalah, tidak ada tanjakan yang sampai langit, tidak ada kesulitan yang tidak ada penyelesaiannya ya. Dan ingatlah janji Allah dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Dan kalaupun Allah memberikan ujian kepada kita, pada dasarnya adalah rahmat Allah, pertolongan Allah, ingin menolong kita supaya kita menjadi orang yang hebat, supaya kita menjadi orang yang sukses, mampu menerima beban yang lebih berat. Itu sahabat ya. Tapi kalau selalu kita ingin dengan malas hidup, kemudian kita tidak mau memikul beban dan selalu minta, ya Allah hilangkan beban, hilangkan ujian. Berarti sampai kapan engkau akan menjadi manusia yang menjadi pecundang, manusia yang lemah, manusia yang tidak memiliki kemampuan. Ya, jadi ayo berjalan di alam dunia ini, tataplah bahwa tidak ada yang buruk, dan yang paling penting dalam hidup itu adalah Allah. Innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita. Dan Allah akan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita ya. Nah ini ya
Intinya orang yang hebat itu adalah dibentuk dengan cara yang hebat ya. Nah kemudian juga sama sahabat, kenapa bayi anak-anak kita, cucu kita divaksin sejak kecil. Vaksin itu kan yang memasukkan penyakit. Makanya kadang-kadang setelah divaksin anak kita demam. Apakah kita tujuannya menyakiti mereka? Bukan. Karena saya kalau ditanya, saya ingin memaksin anak saya supaya anak saya menderita. Tidak. Walaupun dia tahu ya. Karena kadang-kadang diberikan vaksin itu anak menjadi panas, menjadi demam. Tapi yang akan kita lihat adalah ke depannya, adalah kekebalan yang ingin diberikan melalui proses vaksin tadi adalah imun kepada tubuh tadi semua ya. Inilah yang harus difahami oleh kita. Itulah kenapa obatnya racun ular adalah bisa ular. Obatnya serum TBC adalah dengan divaksinkan serum TBC. Obatnya serum tetanus adalah dengan disuntikan serum tetanus. Dan obatnya adalah COVID, adalah serum COVID itu sendiri yang disuntikan pada tubuh kita. Jadi pahami ya tadi semua, percaya di sebalik kesulitan ada kemudahan, dan segala apa yang ada pada kita adalah pelajaran dari Allah kepada kita. Nah kemudian juga contoh kalau Anda berdoa, ya Allah berikanlah aku menjadi orang yang sabar. Nah pada saat Anda berdoa kepada Allah meminta menjadi orang yang sabar, harus siap-siap. Tiba-tiba istri Anda menjadi pemarah. Anak Anda tiba-tiba nyeleneh. Kemudian tiba-tiba tetangga Anda marah-marah. Karena tadi Anda minta menjadi orang yang sabar. Dan untuk menjadi orang yang sabar itu tidak serta-merta sabar. Adalah harus proses tempaan, latihan, gemblengan dari orang-orang yang tidak sabar kepada kita. Dalam sebuah kitab Abah pernah membahas tentang seorang laki-laki yang menjadi aulia Allah. Yang dia tidak sadari karena gara-gara punya istri pemarah tadi semua. Begitulah cara Allah memberikan kepada kita. Pada saat kita ini tidak mampu menahan amarah, malah sebaliknya kita diberikan istri yang pemarah. Nah, sabar adalah hasil didikan, tempaan. Pada saat kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak sabar, kita akan terlatih menerima marahan orang. Nah, paling sementingnya kata Abah tadi, bahwa hakikat alam ini narun, hawaun, maun, turabun. Dan ingatlah, alam ini tentang jalal, kohar, jamal, dan kamal. Maka segalanya adalah hanya tentang ujian. Dan tidak ada satupun hukuman kepada kita. Hanya tentang ujian adalah untuk membuat kita lebih baik. Untuk membuat kita lebih kuat. Untuk membuat kita lebih sukses. Dan untuk membuat kita lebih hebat. Tapi masalahnya, kebanyakan kita salah sangka, adalah selalu minta, adalah dijauhkan daripada ujian. Padahal dengan ujian itulah pintu kemuliaan itu adalah ada. Itu saja barangkali sahabat yang Abah ingin sampaikan pada malam khususnya buat Mas Bambang yang berkata tentang konsep orang-orang yang hebat ya. Dan Abah ingin cerita kepada semua bagaimana Abah 2 tahun jadi nelayan. Dan hampir 2 kali mau meninggal tadi semua. Dan juga pernah jualan jagung bakar di pinggir jalan. 2 tahun menjualan bunga di Rawabelong. Kemudian bertani, mencangkul sendiri, menggarpu sendiri, ya, memikul tai kotoran sendiri, ya. Dan inilah semua. Nah, barangkali Abah hari ini lebih rehat tadi semua karena memang tadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berhasil melawan diri sendiri adalah membunuh ego, adalah dengan kemalasan di masa muda tadi semua. Siapa yang dia ingin berleha-leha di mudanya, siap-siap dia menangis di masa tuanya. Ya. Tapi siapa yang keras pada dirinya di masa mudanya, siap-siap insya Allah dia akan diberikan keringanan, kemudahan di masa tuanya. Itu saja barangkali apa yang Abah sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran. Dan kalau Anda saksikan alam semuanya, sesungguhnya tidak ada yang buruk ya. Maaf ya tadi, mungkin satu lagi dari Abah. Kenapa orang Jepang itu pada saat dia menanam sayur itu tidak mau menggunakan insektisida? Dia malah membiarkan sayur itu semakin banyak dimakan ulat, dia itu semakin senang orang Jepang itu. Karena Anda tahu nggak? Pada saat sayuran kita dimakan oleh ulat, ada 700 enzim yang ditinggalkan oleh ulat tersebut yang justru bermanfaat buat tubuh kita. Maka itulah kenapa rata-rata umur orang Jepang ini naik.
dari 68 ke 72. Sekarang adalah rata-rata orang Jepang itu naik udah ke 76 tahun. Sementara rata-rata umur Indonesia adalah sebaliknya di tahun 72 adalah menurun. Sekarang ini cuma 55 tahun bagi laki-laki tadi semua. Ya inilah barangkali sesungguhnya. Maka Abah sering katakan bahwa ajal itu milik Allah. Tapi umur adalah bisa manjang, bisa mendekkan. Karena tubuh kita adalah nggak ada bedanya dengan sendal, nggak ada bedanya dengan HP. Pada saat kita mengikuti sunatullah, menjaga, memeliharanya, merawatnya, maka apapun makhluk itu, dia bisa berumur panjang. Tadi semua. Tapi ajal tidak bisa dimajukan dan dimundurkan. Tadi semua ya. Bedakan antara umur dan ajal. Tadi semua ya. Itu saja, mudah-mudahan tadi semua. Ayo kita hidup sehat. Tadi semua. Belajar. Maka Abah pun sekarang udah mulai pagi berjalan kaki tadi semua. Karena pada dasarnya adalah bangunlah jiwanya. Bangunlah raganya. Tetapi kembali yang harus dibangun adalah dalamnya dulu. Jadi perjalanan menuju sukses itu pembangunan dari dalam keluar. Tadi semua. Bangunlah jiwanya. Barulah bangunlah raganya. Itulah kan dalam lagu Indonesia. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Bukan dibalik. Bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya. Berarti seharusnya perjalanan dalam sukses itu adalah perjalanan dari dalam. Adalah keluar. Bangunlah. Kuatkan jiwanya. Insya Allah akan kuat raganya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.